Saudara, ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Saya langsung saja menyatakan ini adalah operasi intelijen hitam. Operasi mereka-mereka yang benci kepada Islam, saudara. Ini bahaya. Kemarin ini target mereka habaib, hancurkan habaib, fitnah nasabnya, bubarkan pengajiannya, bongkar kuburannya di mana-mana, saudara. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa bulan yang lalu, ingat, ini bukan hanya habaib yang akan dimusuhi. Besok begitu habaib sudah mereka hancurkan, mereka akan hancurkan kiai, mereka akan hancurkan pesantren, mereka akan hancurkan santri, saudara. Dan hari ini terbukti, saudara. Begitu mereka merasa sudah berhasil mempermalukan habaib, menghina habaib, memfitnah habaib, lalu apa yang terjadi sekarang, saudara? Kita lihat, begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara, Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara, dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Nggak sampai di situ, video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Wah, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan menjawab atau membuktikan dari celotehan Rizik Syihab, di mana dengan suara lantang dan retorika dramatisnya kembali menuding adanya kelompok pemecah belah yang sengaja mengadu domba Habib, Yai, dan dunia pesantren. Namun, di balik tuduhan beliau tidak ada satupun bukti konkret yang disodorkan, tidak ada. Jadi mulutnya asal mangap, asal jeplak. Jadi ini bukan kritik, ini bukan dakwah yang murni, tapi ini teater politik yang disamarkan sebagai dakwah. Cara dakwah tidak begitu. Cara kita memberikan mau'izatul hasanah tidak demikian. Bukan harus menuduh, bukan harus menyinggung, menuding. Ini tidak ada. Tuntunan seorang dakwah itu untuk menyerang objek-objek tertentu secara brutal sekalipun itu tidak sependapat. Masih ada etika di dalam kita berdakwah, di dalam kita menyampaikan risalah. Tidak sembarangan, bukan pakai emosional, bukan semau kita. Nah, sahabat-sahabatku, sebagaimana yang kita saksikan secara seksama, Rizik Syihab menuduh tanpa dasar. Di mana buktinya? Apakah dia sanggup membuktikan ucapan-ucapan dia? Tunjukkan satu akun saja dari PBILS struktural atau anggotanya yang melakukan adu domba terhadap sistematis ulama dan pesantren. Tunjukkan. Saya, orang yang nomor satu, akan menghantamnya. Karena tidak ada. Jika tidak mampu Rizik Syihab membuktikan itu semua, maka tuduhan itu bukan dakwah, artinya dia menuduh. Dan kalau menuduh itu tidak dakwah, bukan dakwah itu. Itu namanya fitnah. Dan fitnah dalam ajaran Islam yang ia klaim perjuangan lebih kejam dari pembunuhan. Sudah fitnah, dia klaim ini adalah bentuk perjuangan. Padahal fitnah isi caci maki. Jadi inilah kepiawaian daripada Rizik Syihab bermain di atas panggung, menghasut, mengadu domba, memecah belah. Padahal balik itu semua, itu adalah orang-orang tentu yang dekat pada Habib Bahlawi. Karena ini sudah jelas, yang tersebar justru datang dari dirinya sendiri. Ia menuduh orang lain memecah belah, padahal rekam jejak sendiri penuh dengan retorika yang merobek-robek ukhuwah ulama, yang merobek-robek Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini, coba perhatikan secara cermat bagaimana nasib Nahdlatul Ulama saat ini. Mereka hantam Nahdlatul Ulama di dalam. Mereka pasang titipan-titipan yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Kemudian mereka membuat atau menciptakan daripada organisasi lain.
baik yang sejenis Nahdlatul Ulama, bahkan daripada Banom Nahdlatul Ulama, yakni Torikohnya, yang mana Jatma diambil alih oleh Lutfi bin Yahya. Ini pekerjaan mereka. Lantas siapa yang memecah belah kalau bukan dari kalian yang betul-betul sudah nyata? Ya anehnya, Nahdlatul Ulama sudah jelas terang benerang mereka inilah sumbernya, mereka inilah yang mengkerdilkan Nahdlatul Ulama, mereka inilah yang menghancurkan Nahdlatul Ulama. Tetapi dimasukkan di struktural bahkan posisi-posisi penting yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita melihat fenomena Nahdlatul Ulama saat ini benar-benar kronis kau. Tapi kita tidak terlalu dalam untuk menyinggung hal organisasi. Yang jelas kita menyorot daripada celotehan Rizik Syihab dalam dibalik orang-orang saat ini, di mana berawal dari pesantren dan statement yang disampaikan oleh Trans 7, dan dia gunakan itu panggung dakwah yang seakan-akan ini adalah ajang untuk dia berkesempatan membalikan fakta yang sesungguhnya. Jadi jelas ya, rekam jejaknya sendiri penuh dengan retorika yang merobek-robek ukhuwah ulama. Itu dia. Sebagaimana yang pertama, Ketua Rabithah Alawiyah pernah secara terbuka di mana merendahkan, menghina seorang ulama Kiai Gus Muafik, di mana seorang kiai karismatik yang dihormati banyak di pesantren Nusantara ini. Beliau ketika mengisi sebuah acara pengajian, ratusan bahkan sampai ribuan jemaahnya dihina oleh Ketua Rabithah Alawiyah Taufik. Lantas siapa yang membela pada saat itu? Tidak ada. Adakah PBNU? Adakah Menteri Agama yang memberikan nasihat? Atau adakah MUI yang memberikan sudut pandang? Tidak ada. Semuanya bungkam. Ini seorang yang jelas Gus Muafik berperan penting di dalam struktural Nahdlatul Ulama. Berperan penting beliau tentunya di dalam dunia dakwah di Nahdlatul Ulama. Beliau bukan hanya saja di Pulau Jawa, tetapi beliau berperan di luar Pulau Jawa. Beliau mengisi pengajian, tausiah, di mana mengangkat, menjunjung tinggi martabat marwah Nahdlatul Ulama. Ketika dihina Nahdlatul Ulama, bungkam seribu bahasa, luar biasa. Kemudian, sebagaimana pula yang dilakukan oleh Rizik Syihab, di mana jejak digital sudah jelas bahwa Rizik Syihab pernah merendahkan, melecehkan, menghina seorang ulama karismatik Nusantara, yakni kepada Kiai Abdurrahman Wahid atau Mbah Gus Dur. Bahkan pernah menyebut Gus Dur sebagai buta mata dan buta hati, sebuah hinaan yang tak hanya menyakiti keluarga, tapi juga jutaan santri yang mencintainya. Bagaimana ini dikenal sang bapak pluralisme Indonesia. Banyak penggemar beliau, pecinta beliau. Bahkan beliau adalah orang yang pernah nomor 1 di negeri ini. Beliau pernah ada di urutan nomor 1 di jajaran struktural Nahdlatul Ulama. Mana pembelaan Kiai Nusantara? Mana pembelaan daripada MUI, Menteri Agama dan sebagainya? Sudah jelas fakta, bukti. Tidak ada. Paham ya kawan-kawan? Jadi kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti ini, tentu ini adalah miris. Dan lebih parahnya lagi, ini yang terjadi. Media yang digunakan sebagai corong salah satu Trans 7 yang kemarin sempat viral, itu terbukti menjadi panggung bagi buzzer dan presenter yang melecehkan kiai besar seperti dari Lirboyo kemarin. Bahkan presenternya itu sendiri ketika dilihat merupakan alumni daripada simpatisan 212. Jadi lulusan Monas. Lah kok tiba-tiba kalian menuduh PBILS yang melakukan itu? Seakan-akan itu bukan dari bagian kalian, padahal jelas ada rekam jejak bahwa presenter yang menyampaikan narasi tersebut bahwa dia ikut serta dalam aksi 212 dan dia termasuk alumni daripada Habib Ba'alawi. Kok bisa menuduh orang lain? Dan jangan lupa kawan-kawan, akun-akun digital yang menghujat ulama tradisional, mengadu domba santri dan memecah belah dunia pesantren, justru banyak yang terlacak berasal dari lingkaran dekat Habib Ba'alawi, baik itu simpatisannya, baik itu lahir dari organisasinya, baik itu para muhibbinnya. Mereka yang menciptakan ini semua. Jadi sosok yang tak jauh dari orbit pengaruh dari Habib Ba'alawi, Rizik Syihab dan sebagainya. Karena mereka paham bagaimana memainkan peran di media sosial ini. Sehingga mereka membangun narasi yang sekiranya bahkan orang-orang yang di-encer itu adalah yang mempunyai followers, pengikut yang banyak. Karena mereka anggap mereka bisa membantu siar, seakan-akan mereka adalah bagian dari yang membuka kebenaran. Padahal kenyataannya adalah kebohongan. Jadi siapa sebenarnya pemecah belah? Bukan mereka yang mengingatkan, tapi mereka yang menuduh tanpa bukti, tanpa penghinaan malu, dan terbelah sambil teriak jaga ukhuwah. Mereka itulah yang sok suci, yang mana background penampilan luar biasa, tapi hati mereka hitam pekat dan tentu penyakit hati yang ada itu tertumpu pada mereka itu sendiri. Nah, jadi sekarang kita tidak usah kemana-mana, tidak usah terlalu lebar untuk meninjau apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab. Jika Anda benar-benar peduli pada persatuan ulama dan kesucian dunia pesantren, sebenarnya mulailah dengan membersihkan rumah Anda sendiri. Hentikan narasi provokatif,
yang hanya memperkeruh suasana. Selesai, karena asalnya sumbernya itu dari mereka. Jadi dunia pesantren tidak membutuhkan drama pahlawan, tidak perlu. Kalian hukum tidak perlu. Seluruh daripada Habib Ba'alawi bungkam untuk tidak membela pesantren Lirboyo, tidak ada pengaruh. Nah, kalian bukan siapa-siapa di negeri. Bebenahlah kalian. Jadi tidak butuh dunia pesantren itu dengan belaan kalian, terlebih belaan-belaan yang berujung kepada kepalsuan, bahkan memperkeruh daripada suasana. Jadi dunia pesantren tidak butuh drama pahlawan, tidak perlu. Yang dibutuhkan ulama, yang mana seharusnya kalian lakukan ialah menjadi orang yang rendah hati, tidak keras kepala seperti Anda, keras hati seperti Anda, yang rendah hati, yang jujur. Kalau tidak tersambung asal kalian akui saja dan berani mengakui kesalahan. Enggak, sudah tahu kalian melawan negara, bela, kalian seakan-akan jadi pahlawan yang mati-matian mendukung kalian ikrarkan mati syahid. Tidak ada mati syahid yang ada, pemberontak negara mati syahid. Dari mana rumusnya? Jadi bukan ulama yang menggunakan mimbar untuk menyerang sesama, bukan dikatakan ulama, bukan dikatakan zuriyah Nabi kalau untuk memecah belah umat ini, bukan. Mana teladan Nabi? Mana amanah Nabi yang harus kalian junjung tinggi seharusnya kalau kalian mengaku daripada bagian zuriyah Nabi, tapi kalian justru sebaliknya. Uwak, jangankan umat muslim, jangankan artinya orang-orang yang non muslim, umat muslim pun uwak. Boro-boro orang akan tobat melihat kalian, boro-boro hati mereka itu akan hanyut, boro-boro mereka itu akan dapat hidayah dengan perilaku kalian, justru muat yang ada. Jadi jangan gunakan mimbar-mimbar itu kemudian seolah-olah kalian suci di balik jubah-jubah kalian. Karena kenapa? Ukhwah bukan semboyan retoris, ia diukur dengan sikap, bukan dengan suara. Tentang suara keras, menggelegar, dianggap sebuah kebenaran, tidak demikian. Nah, sahabat-sahabatku, tentu apa yang saya sampaikan bisa kalian cross check melalui banyak platform media yang mana sumber kerusuhan, sumber pemecah belah umat itu justru hadirnya dari mereka. Dan ini merupakan fitnah yang luar biasa yang dilakukan oleh cucu gadungan Rasulullah SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, taufik, hidayah Allah, sehingga keteguhan kita untuk menjaga marwah, untuk menjaga kemurnian dari nasab baginda Rasulullah SAW tetap akan selalu kita gaungkan selama mereka tidak bisa menjawab. Berarti bukti valid bahwa mereka adalah cucu palsu atau cucu gadungan. Dari saya, Amaku Hakim Petos, salam akal sehat.